Udara di ruang rapat utama mendadak beku, di bawah lampu kristal yang pucat, para menteri terpaku dalam barisan rapi, wajah-wajah mereka adalah topeng kecemasan. Saat pintu mahoni itu berderit terbuka, aroma kopi pahit dan parfum mahal menyeruak, membawa pemimpin otoritas yang menyesakan. Sang senior, sang arsitek kebijakan, melangkah masuk, langkahnya lambat, namun tiap pijakannya terasa seperti vonis, matanya menyapu ruangan tajam dan dingin, layaknya elang yang mengunci mangsa, sebuah map tebal dihempaskannya ke meja, negara diambang kolaps, suaranya rendah namun mengancam, naikkan pajak, atau defisit akan menelan kita hidup-hidup, keheningan meledak di kepala setiap orang. Di ujung meja Purbaya hanya diam, pena di tangannya mengetuk meja secara ritmis. Sebuah detak jantung ketidaksetujuan, matanya menembus dokumen di depan. Ia tahu ini bukan sekadar angka, melainkan jeratan, kepentingan yang disamarkan sebagai penyelamatan. Presiden dengan gurat kelelahan yang nyata berbisik, apakah ini satu-satunya jalan? Sebelum jawaban terucap, Purbaya menegakkan punggung. Suaranya memotong udara seperti silet. Mohon izin, saya tidak setuju. Kata-kata itu jatuh layaknya petir. Sang senior menoleh perlahan, matanya menyipit penuh amarah yang tertahan. Apa maksudmu, Purbaya? Purbaya berdiri. Kenaikan pajak bukan solusi. Itu cara malas untuk menutupi borok sistem negara. Tidak bangkrut, Pak. Yang bangkrut adalah kejujuran kita. Suaranya menggetarkan meja kayu besar itu. Beberapa pejabat menunduk, tak berani menatap badai yang baru saja mulai. Saya menolak kebijakan ini. Purbaya menegaskan suaranya naik satu oktav, karena setiap rupiah yang kita peras dari rakyat adalah tangis yang kita abaikan, hening sunyi yang mematikan, hanya detik jam dinding yang terdengar, seperti hitungan mundur menuju ledakan besar. Sang senior tak bergeming, namun tatapannya adalah sebuah tantangan perang. Sang senior tak bergeming, di balik tatapan yang keras mulai retak. Sesuatu yang jarang terlihat, rasa terusik. Di luar hujan menghantam kaca jendela dengan brutal, seolah langit sedang memberi aba-aba bahwa badai sesungguhnya setelah pecah di dalam dinding istana. Purbaya, suara sang senior rendah menggeram. Seperti mesin tua yang dipaksa bekerja, kau sadar apa yang kau ucapkan ini keputusan negara, bukan panggung untuk idealisme naif. Ia mencondongkan tubuh, tangan beruratnya mencengkram tepi meja, hingga sendi-sendinya memutih. Jangan lupa kau duduk di kursi itu, karena restuku. Purbaya tidak mundur satuin pun. Aura ketenangannya justru membuat oksigen di ruangan itu terasa habis. Saya tahu, Pak, tapi kepercayaan Anda bukan mandat untuk membungkam nurani saya. Tak seorang pejabat menjatuhkan pulpen. Suara kecil itu bergema layaknya ledakan di tengah. Hening yang mencekam. Presiden menunduk, mengetuk-ngetuk jemarinya dengan gelisah, mencoba menahan gravitasi. Ego yang saling tarik-menarik di depannya. Tenang, kita bicara baik-baik, namun arena sudah terbentuk. Garis telah ditarik, kau tahu resikonya. Sang senior mulai kehilangan kendali. Suaranya menggelegar menghantam dinding marmer. Ini soal tanggung jawab. Justru karena saya paham tanggung jawab saya menolak potong Purbaya. Suaranya setenang ombak yang menghantam karang. Kalian bicara menyelamatkan negara, tapi kalian memulainya dengan mengorbankan rakyatnya. Rakyat bukan tameng kegagalan birokrasi. Berak sang senior menggebrak meja, cangkir kopi bergetar hebat. Cukup, kau lupa diri, Purbaya. Di tengah amarah yang meluap itu, Purbaya justru berdiri dengan keanggunan yang mengerikan. Ia menatap lurus ke dalam mata pria yang dulu mentornya itu. Saya tidak lupa diri, Pak, bisiknya, namun suaranya menjalar ke setiap sudut ruangan. Saya, Pak Haji, baru saja menemukan diri saya yang sebenarnya. Saya maninya menua. Lupa pada mereka yang membayar pajak dengan keringat, bukan dengan lobi kekuasaan. Kalimat itu menggantung di udara, membuat presiden terpaku. Sorot matanya beralih perlahan dari sang senior ke sang junior, dari simbol kekuasaan ke simbol kebenaran. Dua poros dunia baru saja bertabrakan. Di luar hujan menghantam kaca jendela, tampak seperti jejak air mata. Langit yang tak kunjung reda. Sang senior menutup mapnya perlahan, sebuah gerakan yang menandakan berakhirnya diplomasi. Ia berdiri, baiklah, desisnya. Suaranya sedingin es, jika kau memilih jalan ini, bersiaplah memikul konsekuensinya. Ia melangkah keluar, punggungnya yang besar tampak bergetar oleh amarah yang tertahan, meninggalkan ruangan yang kini dipenuhi keheningan. Mencekam berbayak menatap punggung itu menjauh, punggung kekuasaan yang mulai retak oleh suara nurani. Malam itu istana tidak pernah tidur. Di ruang kerja Menteri Keuangan, lampu masih berpijar. Purbaya tenggelam dalam rimba angka dan grafik yang berkelok.
Jemarinya menari di atas keyboard, membedah laporan resmi yang selama ini dianggap suci. Ia tahu melawan tiran tidak bisa hanya dengan orasi, tapi dengan fakta yang tak terbantahkan. Aroma hujan, sisa badai masuk melalui celah jendela. Purbaya membuka sebuah folder digital, terenkripsi proyek strategis nasional. Matanya menyempit di sana di balik barisan angka yang rumit. Ia menemukan borok itu selisih dana raksasa, tanda tangan yang dipalsukan. Kenaikan pajak hanyalah tirai tebal untuk menutupi kebocoran yang telah membusuk. Bertahun-tahun pagi harinya, ruang sidang berubah menjadi medan laga. Sang senior hadir dengan wajah batu, namun matanya adalah bara yang belum padam. Presiden duduk di tengah, lebih waspada, menyadari bahwa gencatan senjata telah berakhir. Purbaya berdiri menggenggam map biru tua, peti mati bagi kebohongan sistem. Sebelum kebijakan pajak ini diketuk, suara Purbaya tenang namun mengandung daya ledak tinggi. Izinkan saya menyajikan data yang terlupa dalam laporan sebelumnya. Ia menyebarkan lembar demi lembar dokumen ke atas meja panjang itu. Bisikan liar mulai menjalar di antara para menteri. Di atas kertas itu terpampang jelas proyek-proyek fiktif bernilai miliaran. Angka-angka itu tidak berbohong. Mereka adalah saksi bisu dari sebuah skandal yang siap meruntuhkan segalanya di atas meja panjang itu. Kebenaran tergeletak telanjang, perusahaan fiktif, aliran dana siluman, dan di sudut bawah setiap dokumen, seperti noda yang mustahil dihapus, tertera inisial sang senior. Wajah sang senior berubah kaku, pucat pasi yang kemudian membara. Apa maksudmu, Purbaya? Suaranya berat, serupa guntur yang menyimpan kilat mematikan. Purbaya tidak berkedip sederhana, Pak. Kita tidak butuh memeras rakyat. Kita hanya perlu berhenti mencuri dari mereka. Hentikan kebocoran ini, maka negara akan tegak tanpa perlu memungut sepeser pun dari saku rakyat kecil. Ruangan itu mendidih. Beberapa menteri membuang muka, sibuk dengan ponsel atau lantai marmer, tak sanggup menyaksikan kehancuran seorang raksasa. Presiden menoleh ke arah sang senior, menuntut jawaban, yang hanya berujung pada keheningan yang menyesakkan. Berani sekali kau, suara sang senior bergetar. Kini bukan lagi karena otoritas, melainkan amarah yang terluka. Kau pikir kau siapa? Purbaya menjawab, suaranya pelan, namun sanggup menghentikan detak jantung. Siapapun yang mendengar, saya hanyalah menteri yang manlap menjadi saksi bisu atas kebusukan negaranya sendiri. Duar petir menyambar di luar, mengguncang kaca jendela. Tepat saat sang senior berdiri, mendadak kursinya bergeser kasar, menimbulkan pekikan memilukan di atas lantai marmer. Udara seakan tersedot keluar dari ruangan. Wajahnya merah padam, matanya berkilat. Bak bara yang disiram bensin. Kau menuduhku korup, Purbaya, teriaknya. Suaranya menggelegar, menghantam dinding istana. Kau berani menyeret namaku di depan presiden, di depan semua orang. Nada bicaranya berubah. Dari geram menjadi buas, ruangan itu kini berubah menjadi arena jagal. Namun Purbaya tetap berdiri tegak. Tenang, di tengah badai, saya tidak menuduh, Pak. Ucapnya dingin, setajam pisau bedah. Saya hanya membiarkan data berbicara lebih jujur daripada kita semua. Data sang senior meraung brak. Tangannya menghantam meja dengan kekuatan penuh. Berkas-berkas biru itu berterbangan seperti burung. Burung yang ketakutan menciptakan hujan kertas. Di tengah ruang sidang yang kini resmi menjadi medan perang, kau pikir deretan angka bisa menggantikan dedikasi? Puluhan tahun, suara sang senior bergetar. Perpaduan antara amarah yang terluka dan ego yang terkoyak, namun di balik binar matanya terselip kilat yang tak asing. Ketakutan akan hilangnya kendali. Presiden mencoba memecah badai, Pak. Luhut Purbaya, tolong tenang. Suaranya tenggelam, tak berdaya di hadapan dua ego yang sedang bertubrukan. Di medan moral, tanpa kompromi, sang senior memangkas jarak. Kini wajahnya hanya sejengkal dari Purbaya. Kau menteri kemarin sore sudah berani menguliahiku tentang kebenaran, bisiknya. Tajam bagai sembilu, kau buta tentang politik. Kau tidak tahu apa-apa tentang pengorbanan. Purbaya membalas tatapan itu. Matanya jernih, tak tertembus ancaman. Saya tahu satu hal, Pak. Balasnya lembut, namun dampaknya serupa gempa yang meruntuhkan fondasi ruangan, bahwa tanggung jawab tanpa moralitas hanyalah pengkhianatan yang rapi, dan saya menolak menjadi bagian dari itu. Hening para menteri menunduk dalam, berpura-pura menekuni berkas yang tak lagi bermakna. Jam dinding berdetak lambat.